Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam ya teman-teman. Dan ya, selamat datang kembali di kelas pemrograman bahasa pemrograman C++ bersama Dunia Coding. Ya, jadi buat teman-teman nih yang baru saja atau mungkin baru pertama kali nih bergabung dengan kami, diharapkan untuk menonton playlist sebelumnya yang ada di YouTube-nya Dunia Coding. Jadi supaya teman-teman itu bisa mengerti apa yang akan kita pelajari di hari ini gitu. Jadi kalau misalkan belum menonton, silahkan untuk menuju ke playlist kita yang ada di YouTube Dunia Coding dan ditonton tuh dari awal sampai akhir. Nah, jadi sekarang kemarin ya kita sudah belajar banyak hal ya, dan baru di episode yang ke-14 kita sudah mempelajari yang namanya itu array. Tapi array yang kemarin kita pelajari itu adalah array satu dimensi. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar yang namanya itu array multidimensi. Waduh, apa tuh? Kemarin aja array satu dimensi udah susah, gimana multidimensi? Nah, jadi gini, tenang teman-teman. Jangan pusing dulu, karena multidimensi ini sebenarnya tidak begitu sulit. Jadi tenang saja. Oke, mungkin untuk penjelasannya kita nggak akan lihat di sini, tapi kita akan coba membuka Excel ya teman-teman. Nah, jadi ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana atau apa itu array multidimensi. Jadi sebenarnya array satu dimensi itu atau yang kemarin kita pelajari itu adalah array satu dimensi. Jadi hanya tadi bilang bentukan itu memanjang ke samping teman-teman. Sebentar ya. Nah, sebenarnya kita ulas dulu deh dari kemarin ya. Apa itu array? Nah, array itu kan adalah sebuah variabel tuh yang bisa menyimpan banyak sekali data. Nah, array terbagi menjadi dua jenis. Ada array satu dimensi sama array multidimensi. Nah, untuk array satu dimensi itu adalah yang kita pelajari kemarin. Dengan bentukan arraynya adalah memanjang ke sampingnya seperti ini. Kayak misalkan kalau kita isikan dia angka gitu, dia akan memanjang ke samping teman-teman. Nah, ini adalah tempat penyimpanan array satu dimensi. Nah, untuk bentukan array satu dimensi seperti ini. Array satu dimensi. Ada yang kedua, yaitu array multidimensi. Nah, sebenarnya array multidimensi itu sama juga dengan array, karena dia ini bisa menyimpan banyak variabel di dalamnya. Tapi yang membedakan adalah bentuk array dua dimensi. Bentuk array multidimensi adalah seperti dua dimensi. Jadi seperti metrik, kalau saya bilang seperti itu. Misalkan begini, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk array multidimensi bentukannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi misalkan kita ingin memasukkan data nih kan, kalau misalkan kita memasukkan data di array satu dimensi kan indeksnya mulai dari 0 ya. Kalau misalkan kita ingin memasukkan data ke 0, maka nilai datanya akan masuk ke indeks ini. Nah, untuk multidimensi ini seperti metrik teman-teman. Jadi misalkan kita ingin masukin nih data nih, aku pengen masukin data yang array di indeks ke 1 sama 1 misalkan. Jadi ini kita mulai dari 0 aja deh. Jadi dari 0, 1, 2, 3. Nah, 0, 1, 2, 3. Ini kosong. Misalkan nih teman-teman pengen masukin data nih ke data array yang 0.0. Nah, berarti nanti dia bakal masuk dalam sini teman-teman. Nah, set gitu. Terus misalkan aku pengen masukin deh ke array yang isinya itu di poin 2.3 misalkan. Berarti dia nanti akan masuk ke 2.3 di sini. Nah, jadi multidimensi itu dia satu variabel tapi bisa masukin lebih banyak data lagi ke dalam variabel itu, teman-teman. Kayak tadi nih. Kalau misalkan di sini kasusnya, misalnya kita punya kasus ingin memasukkan angka 2 gitu ke indeks kedua gitu. Nanti dia akan masukin di sini. Tapi untuk multidimensi kasusnya kita harus masukkan dua variabel atau dua angka atau dua array gitu. Misalkan aku pengen masukin angka 1
ke dimensi yang 3.2. Berarti dia akan masuk ke sini. Nah, penampilannya seperti ini teman-teman. Array satu dimensi hanya satu kotak panjang, tapi array multidimensi atau dua dimensi itu bentukannya seperti metrik. Bisa ditaruh di mana aja dan lebih banyak. Begitu teman-teman. Jadi di sini bisa naruh 5 misalkan. Nah, di sini bisa naruh banyak banget. Nah, gimana cara pengekspresian multidimensi di dalam bahasa pemrograman C++? Nah, untuk pengalokasian atau untuk cara menggunakan bahasa pemrograman C++, seperti ini. Nah, misalkan kita buka dulu nih. Nah, ini ada array yang kemarin. Set, kita buat baru deh untuk menunjukkan array multidimensi misalnya. Array multi.cpp kita buat dulu. Nah, seperti biasa kita pakai string. Kita pakai namespace std dan kita masukkan mainnya. Nah, untuk pendeklarasian array multidimensi sama dengan pendeklarasian array yang satu dimensi. Jadi kayak pertama itu kita masukkan dulu tipe datanya, terus kita masukkan nama variabel, misalkan di nama variabelnya array ya kemauan. Nah, kalau satu dimensi, kita kan hanya masukkan angkanya atau kurung perawalnya satu doang. Tapi untuk array multidimensi, kita harus memasukkan tutup kurungnya atau kurung perawalnya 2, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan pengen berapa kolomnya. Misalkan kita pengennya ngebuatnya itu 2 kali 2 deh misalkan. Atau yang agak banyak dikit deh. 2 kali yang dikit aja deh, 2 kali 2 deh misalkan. Set. Nah, cukup buat seperti ini. Nanti kita baru akan membuat sebuah memori atau sebuah array yang ukurannya itu 2 kali 2. Jadi dia akan membuat array yang ukurannya 2 kali 2. 0 1 0 sini 0 1. Nah, nanti dia akan membuat bentukan array yang ukurannya seperti ini. 2 kali 2. Nah, tapi gimana cara kita masukin data ke dalam array ini? Nah, untuk masukin data ke array yang multidimensi, caranya sama dengan array yang satu dimensi kemarin. Jadi kita bisa masukin, misalkan aku pengen masukin isi array yang indeksnya ke 0 misalkan. Ke 0 sama yang ke 0 gitu. Nah, ini bisa masukin seperti ini. 5 gitu. Nah, seperti ini bisa. Nah, dan nantinya kalau misalkan kita ingin menampilkan isi dari array, kita cukup memanggil si variabelnya saja, teman-teman. Misalkan kita pengen mampilin array yang 0.0 gitu. Berarti di sini kita panggil aja array 0 ke 0 gitu. Yang nantinya kalau misalkan kita panggil atau kita eksekusi, misal di sini nih kita eksekusi. Apa itu namanya? Array multidimensi. Nah, array multidimensi. Dia akan menampilkan nih isi dari array sama dengan 5. Nah, inilah cara untuk menampilkan array multidimensi. Tapi ada lagi nih cara kedua. Kita bisa menampilkan array multidimensi atau masukkan array multidimensi berdasarkan looping. Kita bisa menggunakan looping, misalkan nih sebagai contoh ya. Kita buat studi kasus gimana caranya kita memasukkan angka ke dalam array ini dengan menggunakan array. Kita cukup pakai for. Nah, untuk array multidimensi, karena dia ini memiliki 2 poin di sini kan, ada poin array, ada kolom sama baris, maka kita harus menggunakan 2 looping di dalam sini. Jadi looping pertama kita masukin dulu barisnya, looping kedua kita looping yang si kolomnya, teman-teman. Yang nantinya kalau misalkan kita buat program, misalkan kita dibuat program, kita pengen masukin datanya itu adalah memasukkan semua data yang di atas ini dulu, baru masukkan data yang ada di sini. Jadi dia akan nurun nih isi datanya. Gimana caranya? Caranya adalah di looping pertama kita buat sebuah variabel, nama variabel itu variabel i. Lalu di sini kita masukkan, misalkan masukkan nilai array
kolom bentar. Oh enggak, ini menggunakan ini untuk loopingnya nih teman-teman. Nah, ini untuk loopingnya. Terus kita mulai di sini. Jadi di sini kita looping dulu. Misalkan kan ini jumlah array 2, berarti ada indeksnya itu indeksnya ada 2 juga. Ada 1. Karena dia ini kan jumlah array yang kedua kan. Berarti di sini kita buat i sama dengan 0. Count i kurang dari 2. Kenapa 2? Karena di array itu. Karena di array itu indeksnya dibagi. Jadi di array itu indeksnya, jadi di sini misalkan 0. Kalau jumlah arraynya 2, maka indeksnya dikurang 1 teman-teman, jadi cuman ada 1 indeksnya. Nanti ini di i++. Lalu di bawah sini kita deklarasikan menjadi j gitu. J sama dengan 0. J kurang dari sama 2. Kenapa 2? Karena di atas kita mendeklarasikan nilai arraynya adalah 2. Berarti indeksnya sampai angka 1 gitu. I++. Baru deh kita masukin isi arraynya, atau kita mengisi array di bagian bawah sini. Ini misalkan si out gitu. Silahkan masukkan nilai array dan ini kita masukin si i-nya. Kurung. Lalu kita giniin lagi biar tampilannya bagus. Nah, seperti ini. Seperti itu. Lalu di sini kita pakai cin. Nah, cin di sini kita masukkan ke nilai array i, koma, terus kita masukin lagi ke j. Kenapa i sama j? Karena kita akan masukkan array berdasarkan looping yang ada di sini gitu teman-teman. Jadi dia akan mulai looping nih. Jadi dalam programnya itu adalah ketika kita masuk looping yang pertama ini, dia akan menunjukkan ke bagian array ini ke 0 gitu. Dan karena ini nested for atau nested looping berulang, looping dalam looping, jadi dia akan menyelesaikan dulu looping yang ada di bawah sini gitu. Jadi dia akan mengisi data atau array yang ada di atas ini dulu. Jadi akan mengisi array ke 0 yang j-nya ini. Jadi ini i, ini j gitu. 0 dia akan ngisi dulu semua. Nah, nanti kalau misalkan udah habis loopingnya, dia akan balik lagi terus nge-looping yang bagian sini gitu. Atau nambah yang bagian i-nya gitu. Nah, dia bakal ngisi di bagian bawah sini terus sampai ke isi semua. Dan gimana kalau misalkan kita pengen nampilin array-nya? Gampang. Kita copy aja. Nilai array i sama j adalah gitu ya. Array i j. Oke. And line. Nah, seperti ini. Pembuktian kita coba untuk buka comment prompt-nya. Array multi ya. Array multi. Nah, silakan masukkan nilai array 0,0. Nah, misalkan aku pengen masukinnya itu berurut deh, biar kelihatan gitu kan. Misalkan aku mau angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wah, ini salah nih, ada yang salah nih. Wah, ternyata salah pemirsa. Oke, jadi di sini ada sedikit kesalahan ya teman-teman. Ternyata aku sudah menemukan di mana kesalahannya. Kesalahannya adalah di sini. Jangan sampai kita i++kan yang i. Kenapa? Karena ini adalah loopingnya yang si j gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai i++ di sini, yang terjadi adalah nanti akan terjadi looping teman-teman. Jadi ini pakai j++. Nah, kita coba lagi. Seharusnya udah nggak looping. Array. Nah, misalkan aku mau ngisi array ke 00, 1 deh gitu. 2, terus 3, 4. Wow.
error. Nah, di sini saya juga lupa nih. Nah, ini juga dipakai J++. Sip. Nah, seperti itu. Ini nggak akan error nih. 1, 2, 3, 4. Nanti akan menampilkan nilai array ke 0 sama dengan 1, nilai array ke berikutnya adalah 2, array berikutnya 3, array ini 4. Yang nanti kalau misalkan kita lihat di bentukan Excel, sebenarnya itu bentukannya seperti ini teman-teman. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ya, mungkin ini adalah array multidimensi ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada ada suatu hal yang ingin tanyakan, silakan tanyakan aja di kolom komentar tentang array multidimensi, nanti insya Allah akan dijawab. Dan ya mungkin sekian ya dari episode kali ini, episode dari array multidimensi. Mungkin kita akan lanjut lagi ke episode berikutnya, nanti mungkin di depannya kita akan belajar tentang sorting atau mungkin jenisnya. Mungkin sekian, dan kalau misalkan teman-teman belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam tukang ketik.